Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taqiyuddin Jabro, NPM 2023-126. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan manajemen modal kerja. Nah, sebelum saya membahas tentang tugas saya ini mengenai manajemen modal kerja. Nah, kita akan membahas mengenai apa saja keuntungan yang bisa didapatkan suatu perusahaan ketika menjalankan sistem manajemen modal kerja ini. Nah, tentu dalam ilmu manajemen keuangan kita sudah mengetahui tentang bagaimana time value of money ini dikerjakan agar bisa mengelola yang namanya keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, artinya selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang manfaat saja. Sekedar apa yang saya mengerti, apa yang saya pahami berdasarkan apa yang sudah dosen jelaskan ke saya mengenai manajemen modal kerja atau manfaat manajemen modal kerja. Nah, yang seperti kita tahu bahwa manajemen modal kerja ini memberikan keuntungan yang besar, bisa memberikan keuntungan yang besar kepada perusahaan, terutama bagi perusahaan-perusahaan yang liquid dalam mengelola keuangannya atau bisa membayar utang jangka pendek atau kewajiban jangka pendek dari perusahaan tersebut. Sehingga ketika manajemen modal kerja ini digunakan secara baik, tentu sumber daya yang dibutuhkan untuk mengelola perusahaan ini itu sangat efektif, itu sangat mudah. Karena dalam manajemen modal kerja di mana kita harus mengambil banyak informasi. Kita harus mengambil banyak informasi mengenai operasional atau sumber daya yang akan dijalankan dalam suatu perusahaan. Nah, contohnya ketika perusahaan Nvidia. Nah, perusahaan Nvidia ini adalah suatu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi, sehingga sistem teknologi yang mereka gunakan itu seperti ARD. Itu pada saat itu sebelum mereka mengadopsi yang namanya artificial intelligence atau AI, dia menggunakan ERD untuk menjalankan atau mengelola sistemnya. Tetapi ERD yang mereka jalankan itu tergolong sangat mahal untuk biaya operasionalnya. Sehingga bagaimana perusahaan ini agar mereka bisa lebih mudah mengelola data, lebih efektif mengelola data, tapi biayanya cukup murah. Nah, sehingga manajemen modal kerja ini bisa sangat bermanfaat dalam keputusan tersebut. Nah, apa keputusan yang diambil? Sehingga dia merangkum seluruh informasi yang mereka dapatkan. Nah, mereka mengadopsi namanya artificial intelligence blue chip dari Cina, sehingga dia bisa mengelola data-data mereka. Nah, sehingga ketika mereka bisa mengelola data-data mereka, ketika menggunakan otomatisasi dari OpenAI atau AI artificial intelligence, sehingga dia bisa mengadopsi blue chip. Nah, tentu ketika otomatisasi ini dalam mengelola datanya terjadi, tentu biaya untuk mengelola data itu sangat murah. Nah, di samping itu, mereka juga mengadopsi yang namanya blockchain. Sehingga untuk mengamankan data itu sangat mudah dan sangat murah. Mereka menggunakan jaringan-jaringan blockchain untuk mengamankan datanya. Nah, sehingga biaya yang mereka gunakan untuk mengelola data itu sangat baik. Nah, di samping itu, perusahaan Nvidia, saya akan membawa studi kasus, membawa suatu korelasi dari suatu perusahaan yang mana pengelolaan manajemen modal kerjanya itu sangat baik, sehingga banyak investor-investor yang mempercayakan dana mereka ke perusahaan Nvidia ini. Ketika mereka sudah mengadopsi AI dan menyampaikannya ke publik, nah tentu pada saat itu saham dari perusahaan ini cukup meningkat. Nah, di samping meningkatnya perusahaan, modal yang mereka dapatkan dari para investor, tentu mereka juga melakukan yang namanya diversifikasi berdasarkan modal yang mereka dapatkan atau dana yang mereka dapatkan. Nah, ketika hal itu terjadi, maka
pengelolaan data, pengelolaan dana yang mereka kelola itu sangat baik dan efektif. Nah, ini adalah contoh kasus yang saya berikan berdasarkan apa yang saya pahami mengenai manajemen modal kerja ini. Nah, di samping banyaknya manfaat, tentu terlalu banyak risiko untuk menjalankan manajemen modal kerja ini. Nah, pertama yaitu ketika salah sedikit dalam mengelola data, salah sedikit dalam mengelola keuangan. Nah, ketika contoh kasus ya, ketika mereka mengadakan rapat dengan Dewan Komisaris untuk menjalankan suatu strategi pemasaran. Nah, ketika mereka menjelaskan suatu strategi pemasaran, maka biaya yang mereka butuhkan dalam mengelola strategi tersebut harus memang efektif, harus memang berdasarkan apa yang mereka butuhkan, sehingga tidak mengalami yang namanya korupsi, tidak mengalami yang namanya kekurangan dana, sehingga mereka harus mencatat seluruhnya biaya-biaya tak terduga yang memang akan terjadi ketika menjalankan strategi operasional atau strategi pemasaran yang mereka lakukan. Nah, makanya dari itu merupakan suatu resiko. Nah, ketika risiko ini terjadi, ketika mereka sudah mendapatkan dana untuk mereka kelola, mereka sudah mendapatkan modal dari Dewan Komisaris untuk menjalankan suatu strategi, dan ketika dana yang tidak cukup, dan perhitungan modal kerja yang mereka lakukan itu salah, nah, mereka bisa kena pidana pasal ini. Nah, sehingga untuk mengelola keuangan menggunakan teori manajemen modal kerja ini dibutuhkan suatu evaluasi secara berulang ketika sudah merapatkan suatu strategi tersebut. Nah, mungkin ini berdasarkan apa yang saya pahami mengenai manajemen modal kerja, manfaat modal kerja berdasarkan studi kasus yang saya pahami. Nah, sampai sini saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.